bersukacita siang hari ini, amin. Amin ya, kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan kita ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi sampai hari ini, semuanya Tuhan yang izinkan. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini, kami anak mudamu di tempat ini, kami datang ke hadirat Tuhan, berusaha memberikan yang terbaik apa yang kami bisa lakukan Tuhan. Puji-pujian kami, penyembahan kami rindu naikkan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Bukan hanya lip service Tuhan, kami belajar menghidupi pujian yang kami nyanyikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah setiap kami. Biarlah kami boleh bertemu dengan Kau secara pribadi Tuhan. Hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
saya pujikan, ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang sungguh mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap muji Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom anak muda. Kurang semangat. Shalom anak muda. Shalom, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih yang luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih. Ya sama-sama kita katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, sama-sama katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Allah kami yang sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Amin. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, haleluya. Masih semangat, amin. Amin. Boleh sama-sama kepalkan tangannya gini, katakan semangat 4 kali gitu ya. 1, 2, 3. Semangat, 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 semangat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, haleluya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, haleluya. Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan,
Tuhan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Amin. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami tahu Kau Tuhan kami yang hidup, selalu ada harapan, selalu ada masa depan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih, Kau Bapa kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu
kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kala Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Yang merasakan Tuhan baik, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bapa kami yang baik Tuhan. Bapa-Ku yang pas, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih Yesus, kasih-Mu padaku semakin nyata ku bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat segala hal yang kami boleh alami sampai hari ini. Kami mau terus belajar percaya sama Tuhan. Kami mau terus belajar bergantung, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami dapat naik di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Pujian dan penyembahan menjadi gaya hidup setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Tuhan yang berbicara buat setiap kami Tuhan. Kami pulang dengan bawa sesuatu yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kami boleh fokus, dalam kami boleh mendengar, membaca, kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cek. Ya. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberi buat saya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, saya merasa masih muda ya. Ada orang tua juga ya.
Pak Man dan juga Bu Ika. Di nama Tuhan. Ada Kak Anis juga ya, sepantaran dengan saya. Sepantaran masih lebih tua saya ya. Oke, menghibur diri. Ternyata saya sudah mulai tua. Ada teman saya bilang rambutnya sudah mulai putih katanya. Nggak disemir, saya bilang biar aja. Ya mungkin karena memang pengaruh sampo atau memang umur ya. Karena firman Tuhan bilang di Yesaya, sampai putih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Amin. Amin. Ada Lukas di sini? Lukas. Oh, enggak datang. Lukas ini anak PPA. Dia pingin ke Kamuda. Saya bilang enggak apa-apa, ikut aja. Biar bisa kenalan sama anak-anak sini. Membawa jiwa, selamatkan jiwa. Oke. Karena waktunya singkat 30 menit. Kita langsung aja buka di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Nanti minta tuh, oh ya sudah. Terima kasih Reno ya. Dengan judul kelakuan bersih ya. Kelakuan bersih. Coba kita baca bersama-sama Mazmur 119 ayat 9. Bisa bangkit berdiri? Kita bangkit berdiri. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. 2 kali lagi. Nggak usah lihat. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Coba tutup mata. 1, 2, 3. Kedengaran Pak Victor sama Kak Anis. Yang lain tidak kedengaran. 1 kali lagi. Kak Anis sama Pak Victor tidak usah. Khusus yang pemuda remaja. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Walaupun belum kedengaran semua. Siapa yang berani? Ya, oh, siapa Willy ya? Ya, Willy, monggo silakan. Ya, Willy coba. Di slide-nya ditutup Ren. Bagaimana dia lihat? Ya, ayo silakan. Oh, dilihat ini loh, Ren. Ya, oke, 1, 2, 3. Ya, yang lain gagal ya. Yang berani. Calon-calon pemimpin ini, ya. Pak Sigit jadi Kapolri loh, baru zaman sekarang ya, Kapolri di Indonesia orang Kristen. Kamu juga bisa jadi menteri ya, amin. Paling enggak camat atau lurah lah, ya. Ya kan, iya betul. Memang Tuhan menentukan kita menjadi kepala. Ya, oke. Siapa kira-kira? Hah? Moren, ya Moren, silakan Moren. Kurang ya? Kebalik ya? Ada yang kurang, 1 kata. Ya, tidak apa-apa, silakan duduk aja. Saya lihat kok sudah gerah ya. Kalau orang Ibrani kayak orang yang Islam ya, mereka belajarkan katam. Jadi harus 1 kata itu sampai titik koma itu dihafal. Dan itu memang menentukan otak kirinya, otak kanan atau otak kiri.
Jadi kalau dia sudah termal gitu, sudah terpatri gitu, dia akan terbentuk seperti itu. Nah, oke. Saya kemarin sudah siapkan firman, cuma saya kok enggak srek ya di hati. Akhirnya saya dapat ayat ini sesuai dengan anak muda, dan juga saya pernah muda, sampai sekarang masih muda. Oke ya. Di bahasa lain dia bilang pure life, New International Testament. Di New King James Version juga sama, pakai hidup suci. Saya mau kasih hidup kudus atau suci, kok seperti kan kurang membumi. Jadi kalau anak-anak muda kalau dengar kudus suci itu kayak alergi ya. Masa aku bisa kudus, bisa suci. Jadi saya lebih menghaluskan, jadi kelakuan bersih atau jalan hidup yang bersih. Nah, kita lihat di latar belakang sedikit ya. Karena kita saya generasi X ya, X atau Y ya, X ya, X. Kalian ini generasi Z. Kurang lebih berapa persen kita sekarang kan terjadi demografi ya, pelipat ganda jumlah anak kaum muda itu lebih banyak daripada zaman X dan Y. Jadi kalian ini merupakan bonus demografi. Nah, ini masanya kalian untuk bisa berkiprah, ya benar-benar menggunakan kesempatan ini. Mungkin sudah di penghujung akhir zaman. Memang lebih sulit ya, lebih sulit, dan itu adalah diri Anda sendiri. Kalau saudara tidak mengupgrade diri dan kurang nutrisi gizi firman-Nya, kalian akan tergerus oleh lingkungan dan oleh waktu, karena tantangannya semakin banyak. Ya, jangan bersantai-santai dulu. Jadi kita akan pelajari tentang Mazmur Daud. Ini Mazmur Daud ini ditulis untuk Mazmur 119 ini kitab pasal ayat yang paling panjang di dalam Alkitab. Ada 176 ayat, ya, 119. Kita lihat di sini, catatan saya di sini, kalau saudara-saudara lihat di atas, Mazmur ini dipakai oleh orang Yahudi dalam perayaan Paskah setiap tahun dan dinyanyikan sebelum perjamuan Paskah. Sisanya setelah perjamuan. Dengan demikian mungkin adalah nyanyian terakhir yang dinyanyikan Yesus Kristus sebelum kematiannya. Karena Mazmur-Mazmur ini dimulai dalam bahasa Ibrani dengan kata haleluya atau pujian, halel ya. Mazmur pasal 113 ayat 1. Kita lihat introduksi aja ya. Mazmur 119 ayat 1 sampai 76 ini adalah suatu ungkapan dari Daud, mau menyatakan kasihnya kepada Tuhan melalui firman Tuhan, berupa suatu janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan, dan teguran. Firman Tuhan ini disajikan lewat penghiburan, sebagai penghiburan, perlindungan, harta, patokan hidup, kebahagiaan hati dan jiwa, dan sumber segala jawaban segala kebutuhan. Ya, kadang kita terlalu sibuk dengan cita-cita kita, masa depan kita, padahal ada di dalam firman Tuhan. Ada di dalam firman Tuhan. Yang pertama, pemazmur mengungkapkan kasih yang mendalam bagi Allah untuk membaca dan merenungkan dan mendoakan firman-Nya. Ia mengajarkan bahwa kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran hanya bila kasih akan firman itu bertumbuh dalam diri kita. Jadi semakin tanda dari seseorang anak Tuhan itu mengasihi Tuhan, salah satunya yaitu dia suka baca firman. Dan ini bukan hanya teori.
Ini sudah suatu pengalaman seorang Daud. Kalau mungkin saya ngomong yang kalian lihat, Kak Ferry ya biasa-biasa aja, tidak usah terlalu dipikirkan. Tapi ini seorang raja Daud yang sudah tertulis di Alkitab, seorang raja besar, komposer, pembungkubah lagu, pencipta lagu, pembuat musik, pembuat alat musik, pemimpin strategi perang, luar biasa. Jadi orang-orang yang besar kalau dia memberikan statement itu sudah memiliki suatu ujian yang cukup panjang. Kalau yang kuliah kan harus diuji, ada kuesioner, dites. Nah ini sudah terbukti bahwa dengan mencintai firman Tuhan itu ada suatu rahasia yang besar. Dan iblis mengkaburkan kita supaya kita terlalu sibuk untuk mencapai cita-cita kita, tidak salah. Tapi kita harus tahu Tuhan menaruh apa di dalam diri saya dan saudara. Karena setiap kita Tuhan sudah punya rencana yang indah. Sebelum kamu dijadikan, dunia ini dijadikan, aku sudah membentuk kamu. Buah pinggangmu, Mazmur 139, 13, 14, 12, 13, 14. Dia membentuk ginjalnya kita, buah pinggang. Jadi dia tahu persis kita ini settingannya apa. Kalau dia dijadikan bangku, tidak bisa jadi meja. Itu kenapa dia akan menjadi anak panah yang luar biasa. Kalau kita mengikuti jalurnya Tuhan, kita belajar berserah. Mungkin waktu Daud bisa protes, waktu saya bayangkan ya, waktu dia mengurus kambing domba, mungkin kakaknya bilang, kamu cuma 2-3 ekor, ngurus sana gitu. Dia merasa tersinggung. Dan mungkin dia tidak dianggap kan sama orang tuanya. Oh Daud, Pak Isai ini masih ada anakmu? Oh iya ada di ladang. Sampai lupa saya. Sampai anaknya lupa loh. Berarti sudah dianggap. Sampai Daud sendiri bilang, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku tetap percaya kepada Tuhan. Berarti dia termasuk anak yang tidak direken sama orang tua. Tidak dianggap. Mungkin dari antara kita ada yang seperti itu. Jangan berkecil hati. Karena di balik semuanya itu Tuhan sedang merencanakan kita, saudara dan saya. Dia mau pakai untuk menjadi pemimpin. Kelihatannya kita kok hidupnya susah. Sangat susah ya. Susah. Kita merasa minder, terus kita bilang, aduh enggak bisa, aku enggak seperti dia, seperti itu, seperti ini. Hanya kita minder dan enggak bisa berbuat apa-apa. Padahal di balik itu kita diproses untuk dipakai Tuhan. Saya pernah berpikir, saya punya anjing 2. Ya. Di rumah ada anjing namanya Choco. Choco dan Brownie. Saya lihat-lihat anjing Brownie ini kok makannya malas, terus cilik terus gitu. Kecil terus, saya bilang. Terus sering dibully sama Choco ini. Choco besar, turunan pitbull. Kadang-kadang dicengkram gini langsung gak bisa apa-apa sih Brownie. Gak bisa apa-apa. Terus saya pikir-pikir, Tuhan kok bisa jadikan dia ini ya, kasihan gitu Tuhan. Saya berpikir gitu, kok maksudnya kok gak jadi besar gitu, biar dia bisa melawan gitu. Kenapa jadi kecil gitu loh. Kadang-kadang saya berpikir iya, kadang-kadang manusia ini kadang sering dibully. Ada yang lebih besar, dia dijadikan sehat, kuat. Nah ini tidak adil ini. Apakah Tuhan tidak adil? Ya. Dia adil menurut Tuhan, kedaulatannya dia. Yang perlu kita sadari, kita yang dijadikan seperti itu, seperti saya sendiri, seperti saudara. Bagaimana kita mencari apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita.
Oke, ini sebagai introduksi. Jangan terlalu jauh. Jam berapa ini? Kok cepat sekali. Baru cerita introduction. Oke, ya. Ya, saya langsung ayat aja ya. Jadi Mazmur 119 ini adalah akrostik dari bahasa Ibrani. Jadi ada sekitar 22 abjad alinea. Jadi kalau yang suka belajar Alkitab ya, ada bahasa abjadnya kan alef bet gimel dalet he waw ketet yod kaf lamen mem nun sain ketet yod kaf lamet ain pe sade kofres sin sintau. Nah itu udah 22. Nah ini yang kita membahas ini ada di bait yang kedua, bet itu. Bet itu artinya bait atau rumah. Ya, bagaimana kita menjaga supaya kelakuan kita bersih? Yang pertama, saya cepat aja estafet ya. Di ayat yang ke-9, langsung Ren di terakhir. Yang terakhir karena waktu terlalu singkat. Saya kadang-kadang siapkan 1 jam, 2 jam, bisa berhari-hari, cuma menyampaikan dalam waktu 15 menit. Aduh, tidak enak rasanya. Mungkin kapan-kapan ya, ada Pak Victor, ada kayak pendalaman gitu loh. Biar kita bahas kitab Amsal gitu. Gereja-gereja lain sudah bahas Amsal. Kenapa Salomo menulis ini? Wah, itu penggaliannya bagus supaya kalian makanan-makanan yang bergizi. Pemahamannya, prinsipnya kuat. Oke, satu yang pertama, dengan membuat keputusan yang tidak bisa diubah untuk tetap setia kepada firman Allah sampai hidup, sampai mati. Itu yang pertama. Ya, bagaimana kita menjaga kelakuan kita bersih, kita tetap setia kepada firman Tuhan. Ada waktu-waktu khusus. Ya, setia kepada firman, merenungkan firman Tuhan. Baca Alkitab. Saya pernah bilang, seorang presiden Amerika yang ke-28 namanya kalau tidak salah ya, John Roosevelt, dia bilang apa? Tidak ada yang bisa mencerdaskan manusia daripada firman Tuhan. Ada kata lain bilang, firman itu seperti binatang yang buas dan bisa menghajar ke semua orang lawannya. Jadi firman Tuhan itu luar biasa kalau dia benar-benar hidup di dalam diri kamu. Kadang kita meremehkan. Mulai cari waktu. Baca firman Tuhan. Mungkin Anda anak panti, seperti saya dulu tinggal di gereja, termasuk anak panti juga. Ya, cuma masalah waktu aja, ya kan? Yang menentukan kita sendiri dengan Tuhan. Yang kedua, lanjut aja, bagaimana tetap mempertahankan kelakuannya kita bersih, yaitu dengan segenap hati mencari Tuhan. Yang saya bold itu, hitam ya, garis hitam. Terbalik. Segenap hati mencari Tuhan dalam doa. Yeremia 17 ayat 5, ayat 7. Ayat 5 itu terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Sedangkan di ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Analoginya seperti itu. Jadi kalau kamu suka baca Alkitab, kamu susah untuk mau stres gitu ya. Mesti Tuhan kasih hikmat. Nggak usah tenang aja, oh dia berpacaran. Kadang gitu, oh saya sedih, sendiri, kesepian. Nggak usah, ada Tuhan. Belum waktunya. Terus langsung, ketiga, menghafal firman Tuhan. Bapak Gembala dulu Om Swi, almarhum selalu bilang, Fer, nanti setiap hari paling enggak ya 1 ya. Kamu tulis terus baca, hafal ayatnya. Saya hafal. Setiap hari baca 1 pasal, terus saya hafal ayat yang mana yang menjadi berkesan. Saya hafal. Itu mencerdaskan. Jadi kita belajar hafal ayat. Ya. Nanti firman Tuhan itu akan keluar dengan sendirinya. Pada waktu kita mengalami masalah, mungkin mulai suka bekerja, nanti Tuhan kasih hikmat, oh jangan sama ini. Kamu harus berusaha kerja sama ini aja. Nah, dia kasih hikmat. Yang keempat, lanjut aja. Karena waktu.
bersikap terbuka bagi kebenaran firman, bersaksi, membawa jiwa. Terbuka artinya gini, saudara-saudara ya. Kita belajar terbuka. Tuhan, saya pingin itu, Tuhan. Tapi saya tahu itu sebenarnya tidak boleh. Tidak apa-apa ya Tuhan. Pernah tidak kita ngomong-ngomong gitu? Atau kita diam aja? Kita seolah-olah nggak bilang, Tuhan kan tidak tahu. Tapi kita sadar di jiwa kita, Tuhan tahu. Ya, kadang ada anak saya kan di sini. Akhirnya saya kadang-kadang bilang, Grace kamu sungguhan dah seperti ini. Sungguhan. Tapi kelihatan di mulut sama hidungmu kok kembang kempis ini. Tidak jujur kamu. Tuhan tahu enggak kamu? Iya Tuhan tahu. Tapi kan kelihatan dari sikapnya. Nah, artinya maksud saya ini, kita belajar jujur. Dan Tuhan senang dengan itu. Kita jujur. Bersikap terbuka. Sampai bilang, Tuhan aku kadang gak suka sama orang ini. Saya pernah bilang, saya sangat sakit hati Tuhan lihat dia. Rasanya saya mau pukul Tuhan. Tuhan semuanya bilang gini, kamu itu kayak anak kecil. Kamu anak kuliah, dia anak SMA. Iya, saya langsung ketawa sendiri. Iya ya. Ya Tuhan, terima kasih. Ada kasus dulu di gereja waktu itu. Saya jaga gereja, dia masuk main musik. Waktu itu jam sekolah. Saya suruh pulang, dia marah. Dia ajak berkelahi. Saya bilang, aduh, saya marah ya. Pulang. Saya tidak mau ambil emosi, saya masuk kamar, saya sakit hati. Saya tidak terima. Ya itu, terus saya bilang ke Tuhan. Yang kelima, bersikap terbuka sudah. Keenam, bersukacita, senang dengan perkataan Allah. Ini ayat-ayat ini saya ambil dari pasal 119 ayat 9, 10, 11 sampai 16 ya. Nanti kalian baca di rumah aja. Jadi dia bersukacita karena dengan perkataan Allah. Wah luar biasa saudara-saudara. Kalau kita mengalami sesuatu yang susah, itu kalau senang-senang mungkin tidak terlalu terasa. Waktu saya sakit dulu itu, saya sudah mau takut seperti rasanya mau mati. Ya, rasanya sudah mau mati. Jantung saya itu sudah ditusuk-tusuk ya. 1 bulan, dokter bilang tidak usah dirawat di rumah aja. Saya sembahyang, dokter bilang tidak usah puasa, saya puasa. Saya cari Tuhan, saya berdoa, saya bilang Tuhan tolong saya Tuhan. Saya pingin Engkau menjawab doaku. Itu ada suara Bapak Ibu. Enggak tahu ya, setengah mungkin bisa audible ya. Langsung saya dengar, tapi kerasnya di hati dan kepala saya. Dia bilang gini, itu lagi berkecamuk ya. Lagi berkecamuk, saya sudah gerah, macam-macam pokoknya. Tuhan bilang, enggak, kamu belum mati. Saya langsung teriak, Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya senang. Ya. Sekalipun mungkin dokter atau siapapun tidak bisa kamu. Mungkin mati kamu. Kalau Tuhan bilang belum mati. Oke lanjut. Terakhir ya. Oh yang ke-7. Masih 2. Bagaimana kita mempertahankan kelakuan kita bersih? Merenungkan dan mengamat-amati jalan-jalan firman Tuhan sesuai enggak dengan dunia ini. Contoh yang sesuai dengan kehidupan kalian. Biasanya kita dibenturkan dengan kehidupan perilaku, pergaulan, pacaran. Teman bilang, ayo sewaktunya kamu pacaran lu. Tinggal kamu tok di geng kita, komunitas kita, kamu enggak pacaran. Kamu pacaran. Atau suruh yang laki, kamu tok nak merokok. Merokok oh. Bencong kan kamu merokok. Padahal bencong semua merokok. Ya kan? Ya. Ayo, nah itu dibentur kita. Kita mulai mengamati tidak sesuai firman Tuhan. Saya tidak mau mengikuti.
Kalau di dagang berusaha biar dia membuat laku ya Nisa. Aku loh enggak dapat bati. Lah, enggak dapat bati ya enggak usah jualan. Biasa kan untuk biar menarik, padahal bilang aja, ya saya dapat keuntungan ya. Pandai saya dapat keuntungan lah. Kalau memang ya beli lumayan, enggak apa-apa. Bagus kok. Kalau di atas rata-rata pasaran ini sudah di bawah, murah. Gitu aja enggak usah. Oh, ini sudah murah ini. Aku dapat bati ya, paling ya berapa ribu. Padahal kan kalau kita gitu ya jualan gitu ya enggak dapat apa-apa. Bilang aja jujur. Kan memang enggak gampang. Telur misalnya, ukuran telur ini 1 kilo sama timbangannya susah ini Bapak Ibu, sudah ya Bapak Ibu. Anak-anak ya, adik-adik. Jadi akhirnya kita kadang menipu. Padahal firman Tuhan bilang, takaran yang batu timbangan yang enggak serupa itu kekejian bagi Tuhan. Betul ya Ron? Betul. Betul ya. Baca firman ya, harus digenjot ya. Itu saya bilang dulu, baca minimal 5 pasal. Itu terlalu sedikit sebenarnya. 15 gitu loh. Kalian 15 1 tahun kalian, waduh luar biasa kalian. Saya bilang sungguhan. Ya. Ya, jadi telur kan susah dong, mau jadi pas gitu loh, susah mau pas seimbang. Akhirnya gini, ada teman tetangga bilang, gini aja. Mbak ini karena antep gini kesampean tambah 1.000 ya atau 500 kan deal. Oh ini pas padahal masih naik, telurnya masih naik gini kan, kita ya apa itu membohong itu. Nah itu kita kasih hikmat dengan cara-cara dunia, enggak usah pakai gitu. Gula misalnya sedikit gini kelebihan ya sudah bilang tambah 500 aja ya. Amin. Nah ini maksudnya ini firman Tuhan dan dengan budaya model dunia ini kan susah. Kita selalu mengikuti firman Tuhan. Yang terakhir, bergemar dalam membaca dan mempelajari firman Tuhan. Saya simpulkan kecanduan. Jadi sampai kamu kecanduan baca firman Tuhan. Nggak baca itu nggak enak. Wah itu luar biasa. Siapa yang pernah sampai gitu? Willy Guyo. Nggak usah, saya nggak menghakimi. Nggak apa-apa. Memang kita menuju berproses ke sana ya. Betul ya? Siapa yang namanya? Matthew. Oh sama kayak Matthew. Ya. Sampai kamu kecanduan. Nggak baca, nggak renungan gitu. Nggak enak di hati. Daud sampai kecanduan, ya, sampai dia kecanduan baca firman Tuhan. Dia bilang, betapa ku cintai Tauratmu Tuhan. Wih, ku cintai itu seperti, ya itu tadi bilang kecanduan. Kalau mungkin saya bilang, kalau dia orang kalau kecanduan narkoba kan rasanya mau mati rasanya, seperti itu. Jadi kalau dia enggak patah rasa lemas badannya. Ada sesuatu yang kurang di dalam dirimu. Kira-kira yang mau komitmen untuk baca firman Tuhan sampai jadi seperti ini siapa ya? Angkat tangan aja. Amin, haleluya. Masa yang tua-tua aja, kita udah tuanya ya. Ya masih muda ini loh, ayo angkat tangan. Dari hati, iman aja dulu, beriman aja dulu. Kalau saya aja jubahnya Tuhan Yesus pasti saya sembuh. Oh jangan-jangan saya enggak bisa kayaknya. Ya enggak bisa, kamu harus beriman. Iman dulu. Dan itu bukan dosa. Tuhan aku mau komitmen untuk baca firman Tuhan. Nanti Tuhan kasih kekuatan. Dia kasih Roh Kudus. Amin. Yang terakhir sekali. Gembok. Ya, ayo. Siapa itu? Reno. Minta izin ya, Bapak tua-tua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Betul ya, tidak layu daunnya, menghasilkan buahnya pada musimnya. Apapun yang dibuatnya berhasil. Kalau di Yosua beruntung, kamu berhasil.
Coba ganti gadget ini dengan ayat. Renungan harian, baca Alkitab. Boleh buka WA, Facebook, apa, IG, apa. Tapi dikasih ayat-ayat firman Tuhan. Kamu akan dibuat berhasil. Amin. Saya mau banyak cerita cuma ya, karena waktu ya, sorry ya. Oke, Roh Allah yang, apa itu? Angel? Rohmu yang, iya. Bukan. Lagunya GPCC. Lagunya Sari. Roh Allah, apa itu? Nah itu betul ya. Saya kadang-kadang jarang update lagu-lagu. Saya cuma dengar lagu lirik, oh iya itu enak. Oke, kita bangkit berdiri semua. Sekarang sebenarnya kita ada sedikit game ya. Saya siap game tapi ya karena waktu kapan-kapan. Mungkin kita tambah aja ya. Waktunya 1,5 jam gitu loh. Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Sekali lagi, nyanyikan bersama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ya, kita angkat tangan, buka hatimu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Sekali lagi, angkat tangan. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidup. Lebih sungguh-sungguh lagi, kurang keras. Coba sekali lagi, Ron. Ya, katakan dengan iman. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu. Kita mengangkat tangan kita. Kamu lihat tangan-tangan kami yang terangkat, Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Tuhan. Tuhan sudah utus firman-Mu yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan lewat firman Tuhan juga kelakuan kami bisa menjadi bersih, sempurna seperti Bapa. Iblis selalu mengintimidasi kami supaya kami tidak mau move, kami tidak bergerak, kami stagnan, kami statis, diam. Tapi Roh Kudus sangat luar biasa menggerakkan kami semua, Tuhan, untuk tetap excited, Tuhan, bergerak di dalam Roh-Mu, Tuhan. Kami butuh Roh Kudus. Mari Roh Kudus, angkat tanganmu, kedua tanganmu.
Kami berdoa buat saudara-saudara. Kami berdoa Tuhan, yang belum menerima Yesus, biarlah menerima Yesus. Yang belum dipenuhi Roh Kudus, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Minta Roh Kudus, katakan dengan hati, Roh Kudus penuhi aku Tuhan. Ada yang kekurangan hikmat, ada kekurangan Roh Kudus, minta. Dia adalah lembut, murah hati. Dia memberikan kepadamu apa yang kamu butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Yesus, Roh Kudus sama Tuhan. Kami berhenti berbicara dari Roh Kudus yang meneruskan. Engkau memenuhi setiap kami Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai masalah, masih jawaban-jawaban yang masih tertunda, tahun ini dijawab oleh Tuhan. Tahun ini dijawab oleh Tuhan. Kami mengalami mujizat Tuhan, kami mengalami kuasa Tuhan. Roh Kudus, tolong Tuhan, Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Haleluya. Saya minta 1 menit saja, kita sembah Dia, biar mengalami Tuhan. Waktu kita merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan turun atas kita. Suatu hal yang mustahil menjadi tidak mustahil bagimu. Haleluya. Belajar menyembah Dia. Bersuara. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, glory, glory Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Inilah kami Tuhan, kami terbatas Tuhan, ini menjadi benih untuk kami anak-anakmu pulang. Biarlah membawa sukacita damai sejahtera. Biarlah Bapa sendiri yang mengurapi kami dengan kekuatan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai saat ini Tuhan, menyertai kami Tuhan. Tarik kami Tuhan kepadamu Tuhan, supaya kami cenderung hati kami suka baca Alkitab Tuhan di zaman akhir ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, ahli-ahli kimia, ahli-ahli hukum, ahli-ahli di bidang kesehatan, apapun itu Tuhan. Tuhan munculkan di anak-anak ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan termeterai di dalam diri kami. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk.